Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Scary Job, channel yang membahas tentang cerita romansa dan dongeng mistis. Kali ini kita akan membahas tentang cerita romansa dari Mas Aris Rizky. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita ke ceritanya. Cerita kali ini berjudul Merbabu Merindu. Aku hanya anak desa yang waktuku terkuras di pekerjaan. Masalah jodoh, alhamdulillah, Tuhan masih mengutus jodohku untuk menjaga orang lain. Senggang waktu liburku yang sangat singkat, rasanya ingin melepas penat dengan mendaki gunung. Entah kenapa, para sahabatku susah untuk diajak naik. Mungkin karena waktu liburku yang berbeda dengannya, atau malah terhalang kesibukan duniawi yang terus mengejar. Mungkin ini kode alam untukku untuk memulai perjalanan sendiri. Oh ya, perkenalkan, namaku Joy, agar terlihat keren. Kalau nama panjangku ya Pak Ijo. Sudah, lanjut ke cerita. Pagi ini, alat-alat yang beberapa bulan aku gantung di dalam lemari, aku keluarkan semua. Dari belakang, emak yang saat itu menyapu lantai menanyakan, "Mau kemana, Le?" "Naik gunung, Mak," jawabku singkat. Ya karena masih sibuk mencari dan mengintip perlengkapan yang terselip di bawah tumpukan baju kumang. "Sendiri?" Masih dengan gagang sapunya, emak menanyakan Arjuna imutnya yang sibuk di depan lemari kayunya. "Iya, Mak. Soleh aku ajak katanya lagi banyak orderan. Apalagi si Ibul, kerjanya rodi, gak pernah libur. Mau nikah kayaknya." Kedua teman yang aku sebut itu sering naik denganku, partner dan juga teman laknat. Gara-gara ajakan mereka membolos, emak dipanggil BK saat aku masih sekolah. Namanya juga teman laknat, mau ujian malah bolos. Kalau disalahin sih aku sendiri juga mau. Hihi. Emak yang belum kelar membersihkan ruang tamu tiba-tiba datang menghampiri dan bilang, "Jangan sendirian. Kalau bisa ajak teman. Emak gak ngizinin kamu sendirian naik gunung." "Lah, terus sama siapa, Mak?" "Ya emak, nanti aku cari teman," jawabku. Nah, kalau ada teman kan enak. Khawatirnya emak gak kebangetan sambil kembali meninggalkanku. Dalam hati aku mikir, ntar mau naik gunung sama siapa? Kalau aku bohong sama emak, pasti aku nambah dosa. Aku bukalah sosial media. Kali ini ada teman di grup yang mau nanjak. Twing. Notifikasi dari FB memberitahu. Tanpa pikir panjang, aku buka dan tara anak soleh ada yang ngeposting, "Hai guys, adakah yang mau nanjak sekarang? Aku sendirian nih dari kota." Tanpa aku komentari, langsung aku kirim pesan ke dia via inbox. "Nanjak bareng aku saja, kebetulan temenku pada gak bisa." "Emang kamu mau kemana?" "Aku mau ke Merbabu," jawabnya. "Ya udah, bareng saja. Aku gak dapet izin sama emak kalau sendirian. Semoga dia mau." Sambil menanti jawaban pesannya, aku manfaatin untuk lihat akun dia. "Wih, bukti bro." Dalam hati, semoga dia mau dan
uuman bersama. Tak berapa lama pesanku dibalas sama dia. Oke kak, bertemu di base camp ya. Siap. Minta nomornya biar aku mudah komunikasi, pintaku sambil modus. Twing. 6 2 8 1 2 2 XXXXXX. Itu kak nomorku. Setelah aku copy nomor dia ke kontakku, lanjut aku chat untuk menanyakan alat apa yang belum ada. Dalam hati bersyukur dapat kenalan dan teman nanjak. Namun aku belum tahu namanya siapa. Di akunnya saja hanya bertuliskan mawar hitam. Setelah chat dengannya, alat aku rasa sudah cukup. Lalu aku keluar kamar bilang sama emak kalau udah ada teman. Aku kasih lihat chattingku sama emak dan alhamdulillah di ACC sama presidenku. Singkat cerita, aku sudah berada di atas motor. Semua alat camping tertata rapi di dalam tas. Bahkan sarung kesayanganku pun tak lupa aku bawa. Tidak butuh waktu lama menunggu di base camp, tempat di mana aku sama Mawar berkencan. Pantat yang panas berteriak memintaku untuk berhenti di depan warung kelontong untuk sekedar menyudut junam dan meregangkan otot pinggang. Dari dalam tas HP-ku bunyi lagu kesukaanku, tanda ada telepon masuk. Bergegas untuk membukanya. Ternyata ada telepon, itu Mawar. Dia mengabari kalau dia sudah hampir sampai, namun masih berhenti karena mau isi bensin. Aku yang sama hampir sampai base camp, lalu memberitahukan lokasiku sama dia. Ternyata dia berada di belakangku. Setelah aku bilang tunggu di toko, ini dia akan menyusulku. Pengasapan yang masih mengebul menemaniku, membayangkan bidadari ini apakah yang dikirimkan oleh Tuhan untukku. Belum selesai aku berimajinasi, bak jaga taruh motor matic dikendarai joki cewek yang menggendong tas melebihi besar badannya, berhenti di sampingku. Dengan menjulurkan tangan, dia menanyai apakah itu benar yang dia telepon barusan. Dengan gaya tampan, aku menjawab, "Woi bro, beneran, gadis ini bidadari dari surga. Masya Allah, mending mak." Oke lah, lanjut bercerita. Perjalanan kami ke base camp beriringan. Aku mengikuti dia dari belakang. Ini anak kayaknya sudah sering naik gunung. Dilihat dari tas dan penampilannya. Mungkin nanti selama pendakian aku bisa mendalami karakter Mawar ini. Tak lama pintu base camp sudah terlihat. Motor aku taruh dan pelemasan otot bokong aku lakukan. Sambil parkirin motor, Mawar mengajak aku ngobrol. "Mas, pernah lewat jalur ini?" ucapnya. "Udah beberapa kali," jawabku malu-malu. "Oke deh mas, mau langsung naik apa ngopi dulu?" tanya Mawar dengan menunjuk salah satu warung. Ikut partner. Mau bagaimana? Hehe, jawabku. "Rehat bentar ya mas. Sekalian ingat-ingat nanti ada yang ketinggalan apa enggak?" ajak Mawar. "Siap bosku," jawabku sok cakep. Lalu kami menuju ke warung dan memesan 2 gelas kopi hitam. Kopi tubruk maksudnya. Di dalam warung percakapan kami pun buyar ambiar.
pecah kemana-mana. Edan pikiranku, ini anak rame juga walaupun baru kenal. Namun dia mudah akrab, bahkan kami juga ngobrol dan bercanda sama pendaki yang ada di warung itu. Bakalan asik nih naik hari ini. Duhur berkumandang, panggilan untuk menghadap sudah terdengar. Aku pun berpamitan sama Mawar untuk ikut berjamaah di musola dekat base camp. Namun kata dia ngajak bareng, katanya biar nanti naik gunung gak nanggung waktu sholat. Beberapa langkah kami sudah sampai di musola. Namun karena rokok yang belum habis, aku habiskan dulu sembari melihat pemandangan yang elok kala itu. Terlihat gagah Merapi, Merbabu yang puncaknya tertutup kabut. Baru asik melihat pemandangan Merbabu, aku pun disapa Mawar. "Mas, gak sholat?" tanyanya. "Bentar, habisin rokok dulu, nanggung baru linting." "Kasihan kalau gak dihabisin," jawabku. Ya sudah, dia langsung masuk ke dalam musola. Wajah ayu gadis ini terlihat dan mempesona jiwa fakir asmaraku ini. Sehabis tembakau terbakar sampai dasarnya, aku menyucikan diri dan masuk ke dalam musola untuk memanjaria kepada Sang Pencipta. Selesai beribadah, kami pun jalan kembali ke warung untuk membayar dan juga mengambil tas kami yang tadi dititipkan. "Mas, lanjut naik ya, biar tidak kemalaman," pinta dia. "Iya, alat-alatmu gimana? Logistik dan bekal cemilan?" tanyaku memastikan lagi. "Udah mas, komplit. Namun belum aku packing. Nanti setelah registrasi dicek lagi sama petugas." Sambil mengambil tas untuk dibawa ke pos registrasi. "Sudah pengalaman ya? Hahaha." Dia hanya tersenyum mendengar jawabanku. Di pos registrasi kami isi formulir. Setelah aku isi, di briefing oleh petugas dan dicek semua yang kami bawa. Kami pun menge-packing ulang semuanya. Akhirnya aku bawa sebagian saja. Aku gak bawa banyak barang soalnya, ucapku. "Iya mas, ini yang 2 botol aku bawa untuk persediaan minum nanti di jalan," jawab Mawar. Sedikit mengenyitkan dahi, dalam hati berkeyakinan gadis ini sudah berpengalaman naik gunung. Biasanya untuk masalah logistik, apalagi air, para wanita anti menggendongnya karena menambah beban di pundaknya. Namun Mawar dengan enteng menjawab membawa 2 botol. Ya, logistik kami bagi, walaupun tenda kami bawa masing-masing. Namun untuk mengefisienkan tempat, 4 botol air aku yang bawa. Peraturan di gunung ini memang mewajibkan 1 orang membawa minimal 2 botol air, karena tidak adanya mata air di perjalanan. Packing selesai, kami pun berdoa dan bismillah, kami melangkah. Ya, sekian dulu dari kisah Merbabu Merindu dari Mas Aris. Kelanjutannya kita lanjut ke part 2.